Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammad wa ala ali wasallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakir Buya Helmi senantiasa bermunajah kepada Allah agar aktivitas kegiatan sahabat Buya Helmi Allah berikan keberkahan dan Allah lancarkan, Allah perluas segala rizkinya, Allah jauhkan malapetaka, dan Allah beri hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakir sengaja tidak membahas tentang suatu amalan atau hal-hal yang lain. Tapi Al-Fakir Buya Helmi akan memberikan suatu motivasi. Inilah kebesaran Allah. Hari ini, rakyat Indonesia dilanda gempa yang sangat dahsyat luar biasa. Khususnya kurang lebih jam 2 siang tadi pada hari ini. Akan tetapi, gempa itu tidak memiliki kegelisahan, tidak memiliki kehancuran. Justru gempa itu membuat masyarakat Indonesia pada umumnya merasa gembira. Kenapa demikian? Allah sudah benci, Allah sudah murka. Makanya Allah memberikan tangannya, kekuasaannya di gedung Mahkamah Konstitusi dengan keputusan hari ini memenangkan hak demokrasi rakyat Indonesia yang selama ini terbelenggu dengan sekelompok kekuasaan yang serakah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Untuk daripada itu, hai pemimpin partai, wabil khusus partai-partai Islam, ingat, Allah memantau Anda. Jika Anda, sahabat-sahabat Buya Helmi, jika Anda sekali lagi para pemimpin membuat makar suatu keserakahan, membuat makar suatu kerakusan, membuat makar agar orang tidak bisa untuk menjadi pemimpin, wallahu khairul makirin, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Jika kamu membuat rencana jahat, jika kamu membuat rencana membahayakan, wallahu khairul makirin. Jika kamu membuat rencana sehingga menghancurkan fundamental tiang-tiang konstitusi, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik rencana. 12 partai besar berkolaborasi untuk kepentingan sesaat. Kepentingan apa? Supaya ada orang-orang yang tidak diinginkan untuk membangun bangsa Indonesia ini, untuk bercita-cita mulia, dilengsarkan, diasingkan agar tidak maju. Untuk daripada itu, Allah memberikan suatu tangan kekuasaannya di gedung MK. Sekali lagi, tulidul laila bin nahar wa tulidul nahar bil lail wa tukhridul hayya minal maut. Itulah firman Allah. Sekali lagi, dalam doa yang selalu dibaca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala radda lima godaita wala yanfa'u zal zatti min kalzat. Seandainya ada orang yang menghalang-halangi, apakah itu dia mendapat rezeki, kemudian mendapat kebaikan, dihalang-halangi oleh orang, tapi Allah tidak menghalang-halanginya, kun fayakunnya Allah sudah untuk dia, niscaya sehebat apapun dia, pangkatnya, apakah dia presiden, dia raja, dia perdana menteri, Allah sudah kun fayakun, maka dia, seseorang tersebut tidak punya daya dan upaya, karena Allah sudah mempunyai izin kekuasaan lain. Sadarlah, Kak, kita akan mati. Ingat, pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Saya tidak jago dalam hal berpolitik, tapi saya sangat menangis melihat bangsa Indonesia ini kok politiknya rakus, ingin menang sendiri. Sahabat Buya Helmi, sekali lagi saya tidak pandai untuk berpolitik, tapi dengan kejadian gempa yang sangat dahsyat, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan rakyat, hancur lebur 12 partai besar itu. Bingung, bimbang, linglung, mau kemana arahnya, karena Allah tidak redo kepada perbuatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ingat itu, ingat. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Kun fayakun ada di izinnya Allah. Jika dia sudah Allah berikan menjadi pemimpin, maka manusia tidak bisa menghalang-halanginya. Tapi sekalipun kebesaran, kekuatan untuk supaya seseorang itu menjadi pemimpin, tapi Allah tidak izinkan, mustahil dia akan menjadi pemimpin. Sahabat Buya Helmi, lihat Fir'aun sudah menjadi pemimpin, ingin menjadi pemimpin yang lebih dahsyat, sampai-sampai kesombongan luar biasa, ana rabbul alamin, saya Tuhan sekalian alam. Fir'aun Allah musnahkan, apalagi ini dikasih jabatan hanya 5 tahun. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Untuk daripada itu, sekali lagi, makar Allah sangatlah baik di antara makar-makar manusia. Memang benar keputusan MK itu diputuskan oleh manusia, tapi ingat, ketentuannya ada di Allah. Allah sudah mentakdirkan jalannya seperti ini. Ada yang lapor, Partai Buruh dan Partai Gelora, kemudian diputuskan mendekati menit-menit. Ada satu partai yang mungkin gelisah, galau, karena kadernya tidak bisa menjadi pemimpin, karena keserakahan dari elit-elit partai yang bergabung itu. Ada lagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin, apakah itu gubernur, wali kota, bupati, karena itu dibelenggu oleh keserakahan, dibelenggu dengan nafsu syahwatnya yang jahat. Allah murka. Ditambah pada saat Pilpres, masyarakat Indonesia, Republik Indonesia mengundang agar laknat Allah turun. Rakyat Indonesia yang tidak tahu menahu diajak oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk mengundang Allah agar laknatnya turun. Kenapa demikian? Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah telah menurunkan laknat bagi ar-rasi wal murtasi, bagi orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok.
Luar biasa. Tidak mungkin Allah berikan keberkahan, kesejahteraan pada negara yang pemimpinnya suka menyogok rakyat dan rakyatnya yang menerima sogokan. Mustahil negara tersebut Allah berkahi. Mustahil Allah berkahi, karena Allah bilang, ya ayyuhal walau annal ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokah. Ya. Seandainya penduduk langit dan bumi beriman bertakwa kepadaku, maka aku berikan keberkahan di bumi tersebut. Sogok menyogok bukan beriman. Sogok menyogok mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah. Sadar. Ya, sahabat Buya Helmi, semoga tayangan ini bermanfaat, bertanda ingat catatan kita, makar Allah lebih sempurna daripada makar manusia. Rencana Allah lebih sempurna dari rencana serakah dan jahatnya manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Al-Fakhir Buya Helmi hanya memberikan suatu pandangan pikiran bagi sahabat-sahabat Buya Helmi, khususnya para pemimpin negara kita yang mempunyai makar, niat jahat untuk menjelekai orang, untuk ambisi nafsu sesaat, sehingga mengundang kemurkaan Allah. Maka Allah tunjukkan pada hari ini tanggal 20 Agustus 2024, gempa dahsyat yang menggembirakan rakyat Indonesia dalam hal demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.